Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Inilah 7 teknologi canggih nenek moyang Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Dunia mencatat Nusantara sebagai negeri agraris, bangsa petani yang lugu dan sederhana. Tapi catatan itu salah besar. Mereka lupa melihat ke dasar laut. 20.000 tahun yang lalu, saat belahan bumi utara masih membeku dalam zaman es, disinilah pusat peradaban dunia. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan bukanlah pulau-pulau terpisah. Mereka adalah satu benua raksasa, Sundalan, sebuah surga tropis di garis Katulistiwa. Tapi, kiamat iklim datang. Banjir besar menenggelamkan laboratorium nenek moyang kita, memisahkan daratan dan menghapus memori kejayaan itu. Yang tersisa hanyalah kita, para pengungsi yang bertahan hidup di puncak-puncak gunung. Kita sering menganggap artefak kuno sebagai benda klinik, keris, candi, kapal raksasa. Tapi saya The Rider, saya datang untuk memberitahu kalian, itu bukan sihir, itu adalah engineering. Kita mewarisi gen jenius, bukan gen mistis. Selamat datang di Arsip Sundalan. Saatnya kita membaca ulang sejarah. Babak pertama, monster lautan. Jika kalian berpikir nenek moyang kita hanya berlayar dengan perahu cadik kecil, kalian sedang dihina oleh sejarah. Pada abad ke-16, ketika pelaut Portugis pertama kali melihat kapal dagang Jawa di Malaka, mereka gemetar. Mereka menyebutnya The Leviathan, raksasa laut. Kapal Jum Jawa bukan sekadar alat transportasi, itu adalah benteng terapung. Catatan Gaspar Korea menyebutkan bahwa kapal ini begitu besar hingga kapal andalan mereka, Flor de la Mar, tampak seperti sampan di sebelahnya. Bayangkan, sebuah kapal kayu seberat 1000 ton. Kulit lambungnya terdiri dari 4 lapis papan kayu jati yang tebalnya setengah meter. Meriam Eropa tidak bisa menembusnya. Peluru meriam mereka hanya memantul seperti kerikil. Dan ini yang jenius. Mereka tidak menggunakan paku besi yang mudah berkarat. Mereka menggunakan pasak kayu. Teknik ini membuat kapal menjadi fleksibel, menyerap energi ombak, bukan melawannya. Lalu lihat layarnya. Layar tanja. Berbeda dengan layar kotak Eropa yang kaku, layar ini miring dan aerodinamis. Ia bisa menangkap angin dari samping, membiarkan raksasa ini bermanuver lincah melawan arah angin. Ini bukan sekadar perahu, ini adalah kota terapung yang bisa membawa 1000 orang dan perbekalan untuk 1 tahun. Tapi kenapa kapal ini hilang? Karena VOC tahu, selama raksasa ini ada di laut, mereka tidak akan pernah bisa memonopoli rempah-rempah. Mereka memusnahkannya dan melarang pembuatannya. Kita dipaksa lupa bahwa kita pernah menjadi raja samudra. Babak kedua, artileri Majapahit. Lupakan apa yang kalian lihat di sinetron kolosal. Majapahit tidak menaklukkan Nusantara hanya dengan keris sakti dan ilmu kanuragan. Mereka melakukannya dengan ledakan. Perkenalkan, Chet Bang. Dari mana teknologi ini berasal? Mundur ke tahun 1293. Saat tentara Mongol Kubilai Khan mencoba menginvasi Jawa, mereka membawa teknologi bubuk mesiu Cina. Raden Wijaya mengalahkan mereka, mengusir pasukannya, tapi menahan insinyur-insinyurnya. Inilah momen reverse engineering terbesar dalam sejarah kita. Kita mengambil teknologi musuh dan menyempurnakannya. Meriam Eropa dan Cina saat itu adalah tipe muzzle loading, masuk dari depan, tumbuk, lama, dan berbahaya. Tapi insinyur Majapahit mengubahnya menjadi breech loading, isian belakang. Pelurunya dikemas dalam tabung selongsong logam atau cartridge. Tinggal masukkan, kunci, tembak. Ganti selongsong, tembak lagi. Ini memungkinkan rapid fire. Dan lihat mekanismenya. Chet Bang dipasang pada garpu putar atau swivel. Ia bisa berputar 360 derajat, menyapu geladak musuh dengan lincah.
Ada yang laras tunggal, ada yang laras ganda. Bayangkan kapal jung raksasa dipersenjatai puluhan meriam ini. Ini bukan pertempuran laut, ini pembantaian. Kita sering dianggap bangsa yang damai dan mistis. Salah, kita adalah Gunpowder Empire, bangsa yang menguasai metalurgi perunggu untuk menciptakan mesin pembunuh massal. Babak ketiga, tangki isolasi purba. Kita tinggalkan api dan mesiu, kita masuk ke misteri batu yang sunyi. Lokasi Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Di tengah hutan yang lebat, tersebar ratusan tong batu raksasa yang disebut Kalamba. Buku sejarah bilang ini adalah tempat mandi bangsawan atau wadah penguburan. Tapi bagi seorang insinyur, penjelasan itu konyol. Perhatikan materialnya. Ini granit, salah satu batu terkeras di bumi, skala Mohs 7, jauh lebih keras dari besi. Bagaimana orang zaman batu memahatnya sehalus ini, tanpa mesin bubut, tanpa diamond cutter? Lihat presisi lingkaran dalamnya, sempurna. Dindingnya rata dan simetris. Jika ini tempat mandi, kenapa tutupnya, batu solid seberat 5 ton, dibuat begitu rapat dan berat? Siapa yang mandi lalu menutup dirinya dengan batu seberat itu? Kecuali fungsinya bukan untuk mandi, tapi untuk isolasi. Bayangkan sensory deprivation tank, atau lebih jauh lagi, stasi sport, wadah untuk mengawetkan materi organik atau penyembuhan seluler dengan cairan khusus. Dan lihat patung-patung yang menjaganya. Wajah mereka aneh, mata bulat besar, tubuh lurus tanpa lekuk. Ini bukan wajah etnis lokal. Ini wajah yang sama dengan Moai di Easter Island yang terpisah ribuan kilometer samudra. Apakah ini fasilitas medis global yang ditinggalkan? Sebuah rumah sakit untuk para raksasa yang menunggu waktu untuk bangun? Teknologinya hilang, tapi batunya abadi. Babak keempat, metalurgi bintang. Jika kalian berpikir keris itu sakti karena ada isinya atau jin di dalamnya, matikan kemenyan kalian dan nyalakan mikroskop. Ini adalah puncak rekayasa material di bumi. Bahan dasar keris pusaka seperti Kiai Pleret atau Nogososro bukanlah besi sembarangan. Itu adalah meteorit, batu bintang yang jatuh di Prambanan pada abad ke-18. Meteorit ini kaya akan titanium, logam masa depan yang dipakai untuk pesawat angkasa. Titik leleh titanium adalah 1600 derajat Celcius. Pertanyaannya, bagaimana Empu Kuno bisa mencairkan dan menempa logam sekeras ini hanya dengan tungku arang tradisional? Jawabannya ada pada teknik lipatan, pattern welding. Mereka tidak hanya memukul besi, mereka melipatnya, ratusan bahkan ribuan lipatan. Proses ini membuang kotoran dan menyebarkan titanium secara merata, menciptakan pola pamor yang indah. Tapi itu bukan hiasan, itu adalah struktur komposit. Riset mikroskop elektron tahun 2006 di Jerman mengejutkan dunia. Di dalam bilah-bilah baja Damaskus dan keris kuno ditemukan carbon nanotubes, struktur nanosilinder yang lebih kuat dari baja modern. Nenek moyang kita memanipulasi struktur atom logam tanpa menyadarinya. Jadi, keris bisa berdiri bukan karena hantu. Itu keseimbangan titik berat yang presisi. Keris bisa memotong besi bukan karena sihir. Itu karena material ultra hard dari bintang. Mereka bukan dukun. Mereka adalah fisikawan yang bekerja dengan api. Babak kelima, bengkel dewa. Kita tinggalkan keris, kita menuju ke tempat pembuatannya. Lereng Gunung Lawu, 1100 meter di atas permukaan laut. Di sini berdiri Candi Suku, dan saat kalian melihatnya pertama kali, kalian akan bertanya, apakah saya masih di Jawa atau saya sedang di Meksiko? Bentuknya adalah piramida terpotong, truncated pyramid, sama persis dengan piramida suku Maya di Chichen Itza. Padahal mereka terpisah Samudra Pasifik dan ribuan tahun sejarah. Apakah ini kebetulan? Bagi matematikawan, tidak ada kebetulan yang sepresisi ini. Ini adalah desain fungsional. Tapi misteri terbesar bukan pada bentuknya, melainkan pada reliefnya.
Perhatikan relief di sebelah kiri gerbang. Ada seorang pandai besi, mungkin Ganesha atau Empu Sakti, sedang menempah keris. Lihat baik-baik. Dia menggunakan lututnya sebagai paron atau landasan, dan dia memegang logam merah membara itu dengan tangan kosong. Sejarawan bilang ini simbol kekuatan spiritual, tapi saya melihat sesuatu yang lain. Bagaimana jika relief ini bukan metafora? Bagaimana jika ini adalah dokumentasi teknis? Bayangkan sebuah sarung tangan medan gaya atau force field gauntlet atau manipulasi thermal yang memungkinkan insinyur kuno menyentuh plasma tanpa terbakar. Candi Sukuh bukan tempat ibadah biasa. Posisi astronominya mengarah tepat ke rasi bintang tertentu. Ini bukan kuil, ini adalah Star Forge, bengkel metalurgi tingkat tinggi yang ditenagai oleh geometri dan posisi bintang yang kini tinggal puing bisu. Babak ke-6, senjata hidup. Jika keris adalah fisika, maka benda ini adalah biologi. Perkenalkan, tombak Kiai Baru Klinting, pusaka yang legendanya paling mengerikan di tanah Jawa. Konon, tombak ini berasal dari lidah seekor naga raksasa yang dipotong. Terdengar seperti dongeng pengantar tidur? Tunggu sampai kalian melihat strukturnya di bawah mikroskop. Besi biasa memiliki struktur kristal yang kaku, tapi benda ini berpori, tidak beraturan, seperti jaringan sel yang membatu. Ini bukan metalurgi, ini adalah biometal. Logam organik yang tidak ditambang dari tanah, tapi dipanen dari bangkai makhluk megafauna purba. Dalam bahasa modern, kita menyebutnya kaiju. Bayangkan, nenek moyang kita tidak menempanya di api, melainkan merekayasa jaringan ini agar tetap dalam kondisi stasis atau mati suri. Itulah sebabnya pusaka ini diperlakukan seperti makhluk hidup. Diberi makan, disimpan dalam suhu tertentu, bukan karena ada hantunya, tapi untuk menjaga sel-sel biologamnya tetap lembab dan aktif. Dan fenomena suara dengung yang sering dikaitkan dengannya, itu adalah sonic resonance. Senjata ini bereaksi terhadap frekuensi tertentu. Mungkin dulu ini adalah organ penghasil suara dari sang naga, sebuah senjata sonik biologis yang bisa memicu gempa atau memecah batuan. Kita memegang potongan tubuh raksasa yang sedang tidur, dan pertanyaan terbesarnya adalah, di mana sisa tubuhnya yang lain? Babak ke-7, GPS biologis. Kita sudah bicara soal kapal raksasa, meriam canggih dan rekayasa logam. Tapi teknologi paling mutakhir yang dimiliki nenek moyang kita tidak terbuat dari besi atau batu. Ia terbuat dari neuron. Perkenalkan, navigator Bugis, manusia dengan otak superkomputer. Sebelum ada GPS, sebelum ada kompas magnetik, pelaut Bugis sudah menjelajah sampai ke Madagaskar dan Australia. Bagaimana caranya? Orang Eropa butuh peta kertas dan sextant, tapi pelaut Bugis memiliki cognitive map, peta mental yang terisi otomatis di kepala mereka. Mereka membaca laut seperti kita membaca buku. Perhatikan teknik membaca gelombang atau swell. Mereka bisa merasakan pantulan ombak dari sebuah pulau yang jaraknya masih ratusan kilometer di balik cakrawala hanya dengan merasakan getaran lambung kapal di telapak kaki mereka. Ini adalah oceanografi terapan. Malam hari, mereka punya bintoy, navigasi bintang yang presisi. Mereka tahu rasi mana yang menunjuk selatan dan rasi mana yang menandakan badai. Dan semua ilmu ini dikodifikasi dalam hukum laut Amanagapa abad ke-17, sebuah algoritma pelayaran yang mengatur kapan harus berlayar dan kapan harus berhenti. Mereka membuktikan bahwa teknologi tercanggih bukanlah alat yang kau pegang, tapi otak yang kau latih. Kita adalah bangsa pelaut bukan karena kapal kita, tapi karena jiwa kita yang terikat dengan samudra. Kita telah membuka 7 segel arsip Sundalan, dari monster lautan yang membuat Eropa gemetar, meriam yang menaklukkan cakrawala, hingga manipulasi atom pada sebilah keris. Bukti-bukti ini ada di depan mata kita,
Tapi selama berabad-abad, kita dipaksa untuk memejamkan mata. Kita didoktrin bahwa kita hanyalah bangsa kuli. Bangsa yang hanya bisa menanam, tapi tidak bisa menciptakan. Bohong. Darah yang mengalir di tubuhmu bukan darah pecundang. Itu adalah darah arsitek, darah navigator, darah insinyur yang pernah memimpin dunia. Teknologi ini hilang bukan karena kita bodoh, tapi karena bencana alam dan pencurian sejarah. Tapi ingat satu hal, mereka bisa membakar kapal kita, mereka bisa meruntuhkan candi kita, tapi mereka tidak bisa menghapus kode genetik yang tertanam dalam DNA-mu. Warisan itu sedang tidur, menunggu untuk dibangunkan. Jangan lagi melihat ke tanah, lihat ke langit. Tugasmu bukan hanya menjaga puing-puing masa lalu. Tugasmu adalah membangun kembali peradaban itu. Saya, The Rider. Sejarah telah saya sampaikan. Sekarang, masa depan ada di tangan kalian. Engine start. Tulis pendapat. Oke guys, itulah dia videonya ini. Tapi ya memang apa tuh nenek moyang Indonesia yang dulunya dikenali dengan nama Nusantara ataupun pelbagai kerajaan-kerajaan hebat gitu ya, seperti kerajaan Majapahit gitu, yang memang memiliki kemampuan dan juga kejeniusan gitu ya dalam menciptakan ataupun membuat sebuah teknologi yang mungkin pada saat itu mungkin biasa gitu ya, tapi itu karya yang sangat besar gitu kan, apa namanya itu kejeniusan nenek moyang Indonesia gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.